Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita telah mengikuti petunjuk Allah SWT, karena ada dua petunjuk, ada petunjuk Allah, ada petunjuk musuh Allah. Pada saat kita bangun subuh, di situ ada dua bisikan, lajulah sholatlah karena mumpung lagi sehat, tidak tahu umur. Nah, itu hidayah, petunjuk dari Allah. Dan juga malaikat juga menganjurkan, memberikan motivasi untuk melaksanakan kebaikan. Tapi ada juga yang membisikkan, lanjut baiklah tidur katanya, kan dingin juga, suasana dingin, ya, masih muda juga. Nah, masih muda, belum nyampe 60 tahun, masih muda, lanjutlah tidur baik. Nah, ada yang mengikuti petunjuk Allah, ya, dan juga arahan malaikat, ya, bisikan yang baik. Tapi tidak jarang juga yang mengikuti petunjuk yang lain sehingga tidak melaksanakan kebaikan. Nah, disinilah kita patut bersyukur kepada Allah. Ternyata bukan saja Allah SWT menginginkan kebaikan kepada kita, tetapi Allah SWT memberikan petunjuk. Wahadainahu as-sabil, kami berikan petunjuk. Dan alhamdulillah bagi yang mengikuti petunjuk itu, insya Allah mudah-mudahan akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, untuk mengungkapkan rasa syukur kita sebagai seorang hamba. Kita mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap gerakan sholat, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, ya, misalkan ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya yang disela-sela dengan takbir itu menandakan bahwasanya Allah Maha Besar. Pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, nah ini bulan Rajab ini, ya, bulan Rajab ini sebagai gerbang menuju bulan suci Ramadan. Dan di antara hadiah yang didapatkan dalam Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Nah, pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu, ya, Rasulullah SAW senantiasa apa? Rasulullah SAW senantiasa melihat bahwasanya ini merupakan hadiah dari Allah SWT yang berupa sholat 5 waktu itu. Jadi merupakan Isra dan Mi'rajnya bagi Nabi, namun diteruskan oleh kita ketika kita sholat 5 waktu itu, hakikatnya kita berisra dan bermi'raj kepada Allah SWT. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah SWT. Jadi sebagai seorang hamba, tentunya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu melihat langit pertama lebih besar daripada langit berikutnya. Kemudian langit ketiga, keempat dan seterusnya. Yang di atas puncak langit itu ada arsy, dan gambaran bahwasanya Allah Maha Besar itu melebihi daripada langit yang ketujuh itu.
Jadi kalau langit pertama saja sudah besar, apalagi langit kedua, apalagi langit ketiga, apalagi langit keempat, sampai ketujuh. Di atas langit itu masih ada yang lebih besar lagi. Itulah yang disebut dengan akbar, maha besar, yaitu Allah SWT. Di situ kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Ternyata segala sesuatu ini tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini mengenai tentang ayat surat Ar-Ra'd ayat 23, ayat 11 maksud kami, surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya adalah jangan salahkan takdir. Nah, ini judul kita pada pagi hari ini, jangan salahkan takdir. Kadang-kadang dalam hidup ini kita ya mendengar ada orang yang menyalahkan takdir. Ngapalah aku jadi cak ini? Nah, misalkan cak itu ya. Galak sering lewat di Jalan Soekarno Hatta nih Pak, pagi-pagi nih jam-jam 4 tadi keluar, banyak yang mengambil jalan lain. Kalau tafsir jalan lain enak, ini jalanlah lain, bukan jalan lain, jalan lain. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Nah, yang mengambil jalan haram ini kadang-kadang ngomong, ini kan sudah takdir. Nah ini ada seseorang yang minum minuman keras. Pada saat ditanya, kenapa kamu minum keras, minum minuman yang keras, mengkonsumsi yang barang-barang yang keras, kan masih banyak minuman yang lain yang lebih lembut. Minuman yang lembut masih banyak. Ngapa nak minum yang keras? Dijawab oleh dia, saya minum keras ini karena takdir. Benar tak kira-kira itu bahasa takdir itu di situ? Kemudian ada lagi seseorang yang misalkan percaya dengan dukun. Mungkin bisa jadi dukun itu kerjasama dengan kerjasama dengan setan, jin, iblis, mendatangkan kekayaan atau mewujudkan impiannya dengan imbalan tertentu yang itu sebenarnya merupakan ujian. Pada saat dia minta tolong dengan dukun, mengatakan itu adalah takdir. Kira-kira benar tak itu? Ada lagi orang yang pas hari lebaran minta maaf, Pak tolong maafkan aku Pak, aku banyak kesalahan. Disebutkan pula kesalahan itu. Ngapa kamu kayaknya sedinian? Dulu Pak aku pernah punya kesalahan melarikan istri Bapak. Nah, jadi melarikan istri orang. Ngapa kamu melarikan istri aku? Tidak pacak juga Pak, itu takdir. Memang takdirnya istri Bapak itu jadi selingkuhan dia. Menyalahkan takdir. Ada orang yang berbuat zina, kemudian tidak taubat-taubat, tidak sadar-sadar. Akhirnya apa? Akhirnya suatu saat ya minta carikan perempuan yang cantik, yang muda. Pas datang ternyata anaknya dewek Pak. Yang sebelumnya dia sudah berkali-kali diberi Allah kesempatan untuk bertaubat, diberi Allah kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah, masih tidak sadar-sadar. Ya, berkali-kali tidak sadar-sadar, terakhir rupanya anaknya melok-melokan pulau gawe itu. Anaknya melok gawean cak itu. Ya, sampai ketika masuk ke dalam ruangan itu dia terkejut. Rupanya anaknya berguru dengan bapaknya.
dan akhirnya dia jantungan Pak, meninggal. Kalau mendingan sehat, meninggal. Ya, karena terkejut tadi. Sudah berkali-kali diingatkan Allah, sudah berkali-kali Allah kirim sakit, Allah kirim masalah, Allah kirim yang lain supaya sadar. Tidak sadar, terakhir itu yang terjadi. Jadi kesempatan untuk taubat itu berkali-kali Allah berikan. Namun manusia yang kadang-kadang mau mengambil kesempatan itu, ada yang terus terlena, yang akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan husnul khotimah. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Jadi melakukan perbuatan maksiat itu jangan menyalahkan takdir. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Umar Ibnul Khattab, ya, dengan membawa suatu kesalahan, yaitu mencuri. Nah, oleh Umar bin Khattab ditegakkanlah hukuman bagi orang yang mencuri. Cuman dilihat dulu alasannya Pak. Kalau mencurinya itu gara-gara kelaparan, katik jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali mencuri ala kadarnya. Mencuri itu perbuatan haram, tapi haram bisa menjadi halal kalau sudah saat darurat. Tetangga banyak yang kaya, tetapi tidak galak ngasih. Akhirnya dia mencuri ala kadarnya sekedar untuk makan. Nah, ada juga barang yang haram boleh dimakan ketika saat darurat, misalkan di dalam hutan. Di dalam hutan tidak ada makanan lain kecuali B2 misalkan, kecuali adanya B2. Jadi dia makan ala kadarnya sekedar untuk supaya jangan mati. Barangnya haram bisa berubah jadi halal ala kadarnya untuk menghindari kemudaratan. Tapi, kalau yang haram itu dilakukan bukan saat darurat, memanglah sudah menjadi hobi, nah ini adalah suatu kezaliman. Jadi orang yang mencuri tadi dihukum oleh Sayyidina Umar. Pada saat mau dihukum, dia ngomong, "Wahai khalifah, mengapa engkau menghukum aku gara-gara mencuri ini?" Kata Umar, "Karena kamu mencuri sudah melewati nisab, bukan karena darurat, jadi aku hukum." Jawaban orang itu, "Wahai khalifah, aku mencuri ini karena takdir Allah." Nah, itu ngomong, "Tidak berhak engkau menghukum aku, karena aku mencuri inilah sudah takdirnya, memang lah tertulis di Lauhil Mahfuz anu." Nah, apa jawaban Sayyidina Umar? Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Kalau kamu ngomong mencuri itu takdir, sekarang tanganmu kupotong gara-gara mencuri terlalu banyak melampaui batas nisab. Nah, jadi aku potong ini, kuhukum ini takdir juga," kata Umar. Jadi kita sama-sama takdir. Suatu ketika Sayyidina Umar melewati suatu kampung, ya, suatu wilayah. Di situ masyarakatnya lagi terkena virus. Nama virusnya, tahu belum nama virusnya? At-ta'un, disebutkan at-ta'un, ya. Kalau sekarang Covid, ya. Kalau dulu namanya at-ta'un, virus. Apabila orang melewati tempat itu demam, meriang, langsung meninggal. Lebih parah lagi dari Covid. Ada sahabat yang sudah lebih duluan ke situ. Namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sebelum Umar melewati tempat itu, ada informasi dari pengawal bahwasanya tempat itu sedang dilanda, wilayah itu sedang dilanda virus. Kata Umar, "Kita musyawarah dulu." Mengumpulkan para sahabat-sahabat yang senior, musyawarah. Ada sahabat yang ngomong,
kepalangan kita lah sebentar lagi lewat situ, langsung lewat baik itu tidak apa-apa. Kalau misalkan kita mati lah sudah takdir juga. Ya, itu salah satu pendapat. Namun mayoritas pendapat sahabat-sahabat yang senior ngomong, kita balik baik, ngulang lagi kita ke Madinah. Karena kita belum melewati itu. Sebelum kita melewati itu, kita cari jalan lain, kita keluar dari musibah ini. Nah, terus berdebat akhirnya. Ada yang ngomong, berarti kita lari kepada takdir. Ya. Silakan Pak. Nah, jadi apa kata Umar? Kita masuk ke situ takdir, kita berlari juga takdir. Aku nak milih takdir yang baik. Nah, jadi Umar akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke Madinah. Pilihan Umar itu kata Umar takdir juga. Lanjut takdir, balik takdir. Lemaklah milih balik daripada maju tapi wassalam. Nah, hadirin wal hadirat jemaah salat subuh Masjid Al Muhajirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau mak itu, Bu, yang di belakang, dengar enggak, Bu? Iya. Ibu milih suami itu, nah, itu takdir apa bukan? Ya, suami ibu saat ini tuh, nah, laki ibu tuh, waktu milihnya itu takdir apa bukan? Hah? Ya, kalau seandainya ini apa memang sesuai kehendak kita kan, ibu tuh kan pengennya yang tinggi, ya, yang ganteng, yang putih, yang belaga, yang kaya, yang perhatian. Ya paling tidak 3 kali lah nyium istri sehari, paling tidak. Pokoknya yang perhatian, yang galak ngenjuk duit terus, bukan yang galak marah baik. Jadi ibu milih suami itu takdir apa bukan? Kalau nak sesuai kehendak pastilah itu juga dengan bapak-bapak milih yang cantik, yang hidung mancung kan, ya, yang asak ditoleh itu Pak timbul semangat. Disuruh nurut terus, tidak pernah bantah, walaupun dia tidak bisa ngerjakannya. Yo Kak, yo Mas, yo ayang beb, pokoknya yo terus. Woi, luar biasanya itu. Agak kalau dia ladak bisanya baru ngomong, mohon maaf Kak, aku mungkin tidak bisa ngawikannya. Tapi sebelumnya dia sudah ngomong ya dulu, berusaha maksudnya. Ini sebelum lanola, gawe keledewek, banyak urusan aku nih. Bukan kamu yang banyak gawe, aku nih banyak gawe, lebih banyak lagi. Ya, begawe siang malam aku nih. Nah ini jawaban. Ketikan di kantor banyak, dalam balik ke rumah lah banyak pula gawe. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi sebenarnya apa beda takdir dengan kodok dengan takdir? Sebenarnya apa beda kodok, takdir dan nasib? Nah, mari kita baca ayat ini sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kurasola banyak hafal ini, lah sering dengar. Ya, ibu-ibu pernah dengar ayat ini? Pernah ya? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nah, ini takdir apa kodok ini? Ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya. Berarti pacak dirubah kalau menurut ayat
Ayat ini baca tidak dirubah? Baca. Namun ada juga ayat lain yang berbunyi ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan merubah, tidak akan mengakhirkan, menunda ajal seseorang apabila telah datang. Nah, berarti tidak baca dirubah. Nah, Bu, mana yang benar? Takdir itu baca dirubah apa tidak? Nah, apakah ayat ini bertolak belakang antara satu dengan yang lain? Tidak. Bagus, luar biasa. Jawaban Bapak Ibu, ayat ini tidak bertolak belakang. Ya, kalau yang berkenaan dengan ajal dia termasuk takdir. Kalau berkenaan dengan usaha, contoh di ayat Ar-Ra'd tadi, ayat 11 tadi, ia berkenaan dengan kodok. Jadi yang kodok pacak dirubah, yang takdir tidak pacak dirubah. Nah, jadi balik lagi ke kita yang galak nunggu di bawah pohon pagi-pagi jam 4 ini, itu termasuk takdir apa termasuk kodok? Termasuk kodok, pacak sebenarnya dirubah. Itu pilihan. Jadi yang seperti usaha, kemudian yang seperti hidup dalam rumah tangga, kepengen damai apa tidak, kepengen tenang apa tidak, usaha itu. Jadi kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga itu tidak datang dengan sendirinya. Apa ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, kalimat litaskunu, agar kamu para lelaki, para suami itu berupayalah untuk tenang bersama istrinya. Nah, kalimat supaya kamu berusaha ini adalah kodok. Jadi ketenangan itu diusahakan. Tadi sering-seringlah berkomunikasi yang baik, perhatian mencium istri, megang tangan istri itu sedekah Pak, pahalanya besar. Ya, balik ini prakteklah, peganglah tangan istri. Megang tangan kanan lah besar pahalanya. Apalagi dua-duanya dipegang. Tambah yang lain, tambah lebih besar pahalanya. Nah, sebagaimana yang halal itu berpahala, maka yang haram juga kan berdosa. Kita megang yang haram, berdosa apa tidak? Nah, sebaliknya megang yang halal berarti berpahala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mencari rezeki itu merupakan kodok apa kodar? Kodok, ya. Berusaha mencari rezeki itu adalah kodok, ya. Jadi sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah tapi masih pacak dirubah. La yuraddu al-qadar illa la yuraddul qada illa bidu'a. Jadi ketetapan itu bisa dirubah salah satunya melalui doa kepada Allah SWT. Contoh misalkan lagi buntu dak kate duit, cuman kepengen umroh, berdoa dan berusaha. Nah, cuman niatkan usahanya itu untuk mencari akhirat supaya dunia itu mudah. Yang buat kita susah itu kita mencari dunia. Ya, dunianya susah, akhirat tak dapat. Nah, yang lemah itu, yang rumusnya yang benar itu mencari akhirat, dunia bakal ikut. Contoh misalkan, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu untuk berzakat. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk berzakat 25 juta ya Allah. Doanya itu. Kalau kita mampu berzakat 25 juta, berarti berapa pendapatan kita?
Kan 2,5%. 2,5%. Jadi kalau 25 juta berapa? Ininya, lebihnya pendapatan kita 1 miliar. Karena 2,5% dari 1 miliar 25 juta. 25 jutanya zakatkan, lebihnya pakai. Nah, jadi berdoalah kepada Allah supaya bisa berzakat. Jual beli apa? Mobil misalkan. Salah satunya niatkan untuk berzakat. Ya Allah, 2,5%-nya kuniatkan untuk berzakat. Nah, jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan akhirat, dunia bakal ikut ya. Segala macam usaha niatkan ibadah supaya yang dunia bisa ikut. Karena ada firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah olehmu, ya, carilah olehmu kesenangan di akhirat. Jadi kita niatkan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan pula bagianmu di dunia. Jadi bagian di dunia itu bisa ikut kalau kita tujuan pekerjaan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Baiklah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu sebagai pengantar. Jadi ternyata takdir itu sendiri ada dua macam. Ada takdir yang pasti namanya mubram, salah satunya ajal. Ajal itu dak katik yang tahu, mugola sehat. Kalau sudah takdirnya, ajalnya wassalam, ya. Mugola sakit bertahun-tahun, kadang-kadang sekarat bertahun-tahun, dak mati-mati, karena itu merupakan takdir yang mubram atau takdir yang pasti ketentuannya dari Allah. Namun bagi seorang hamba, tentunya bagi makhluk, ada juga berlaku takdir mu'allaq atau qada, yang di situ kita bisa merubahnya. Salah satu buktinya adalah Allah mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, supaya Fir'aun tadi mengikuti petunjuk, tapi Fir'aun milih sombong. Lah terakhir nyawa di tenggorokan baru nak milih yang benar, lah terlambat. Al-an, kata Allah, sekarang kamu baru nak sadar. Sebelum-sebelumnya tidak sadar. Banyak yang ditinggalkan Fir'aun, ya, selir-selirnya, perempuan, istrinya berapa ratus. Kemudian jabatan-jabatan, kemudian istana, ya, kebun-kebun, ya, banyak yang ditinggalkan saat dia meninggal dunia karena dia mencari dunia, akhiratnya lewat. Tapi kalau kita mencari akhirat, ya, mohon kepada Allah bisa menjadi orang yang bersedekah, berinfak, berzakat, insya Allah di dunia bakal ikut. Demikian Bapak Ibu, itu sebagai pengantar. Silakan kalau ada pertanyaan.